Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatillah, alhamdulillah, alhamdulillah, bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. La hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع أولياء الله وعلماء الله إلى أرواح جميع لكفرنا من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من فتح هذه القرية جميعا إلى أرواح من فتح هذه المدينة إلى أرواح من فتح هذه البلدة وخصوصا إلى أرواح مصنف وهذا الكتاب نسأل الإبادة وفي البدن حاجتنا وحاجتكم من حوائج الدنيا والآخرة غفر الله ذنوبهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Amin. Para jamaah sedaya ingkang dimuliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 23 bulan Juni tahun 2024, pengajian kita kitab Nasihatul Ibad di Mushola Al Barokah RT 1 RW 3 Kelurahan Madri, Kecamatan Samikot, Surabaya. Mudah-mudahan istiqomah kita tetap berjalan dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Adapun materinya yaitu sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Yang dimaksud sunnatullah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul isruna utawi maqalah kang nomor 20. An Ali radhiyallahu anhu, saking sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Wa karramalan muliakan sapa Allah wajhahu ing raupane atau wajah Sayyidina Ali. Man lam yakun indahu, man utawi sapa wong lam yakun kang ora ana iku ing dalem sandhi
sanding iman indahu kang ono sanding iman sunnatullahi apa sunnatullah atau ketetapane Allah ai adatuhu tegese kebiasaane Allah wa sunnatu rasulihi lan sunnai Rasulullah aisahmu tegese lampai Rasulullah wa sunnatu awliyaihi lan sunnai piro-piro waline Allah ai amruhu tegese perkarane para wali falaisa jadi ada man syartiyah ada jawab man di depan adalah man syarat kemudian jawabnya falaisa mongko ora ono iku fiyati ing dalem tangane man saipun apa suwiji-wiji ai falaisa mongko tegese ora ono lahu kaduwe man saipun apa suwiji-wiji yutakdu kang dirwilapihi kelawan ma. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada makalah yang ke-20 ini menerangkan tentang sunnatullah. Imam Nawawi Al-Madani mengisahkan tentang ceritanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa yang tidak mempunyai sunnatullah, sunnah Rasulullah dan sunnah wali Allah, maka dia tidak mempunyai sesuatu apapun pada dirinya. Maka dari itu kita harus mempelajari supaya kita punya sunnatullah, kita mengerti sunnatullah itu apa sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 62, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Walam tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah berlaku kepada orang-orang yang sebelum kami dan tidak akan mendapati perubahan kepada sunnah Allah. Sunnah Allah adalah rahasia Allah mengatur alam semesta, baik berkenaan dengan kematian, rezeki, kehidupan, matahari, bintang-bintang, tumbuhan, hewan-hewan, dan segala sesuatu makhluk yang ada di dalam bumi ini. Sebagaimana contoh ayat wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha.
dan tidak ada sesuatu yang melata di bumi ini kecuali rizkinya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia, hewan, tumbuhan, semuanya rizkinya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mengakui hal itu. Apapun rezeki yang kita peroleh sebenarnya bukan hasil karya kita, tetapi kasih sayang pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya bahwasanya barang siapa yang membiasakan kebiasaan yang baik, maka baginya pahala, dan pahala itu diberikan oleh Allah bagi yang melaksanakan sesudahnya, tanpa adanya dikurangi sedikit pun. Jadi kita adalah orang yang pertama kali memberikan contoh di masyarakat, lalu kemudian masyarakat mencontoh kebaikan itu dan dilanjutkan anak turun kita. Maka kebaikan yang kita lakukan di hadapan masyarakat dan dicontoh oleh anak generasi kita mendatang, kita yang sudah meninggal masih tetap mendapatkan pahala, karena mereka anak-anak turun kita mencontoh kita kebaikan yang kita lakukan. Dan pahala itu walaupun dikerjakan oleh anak turun kita, tetap anak turun kita mendapatkan pahala semisal 100%, maka kita pun yang memberikan contoh itu, kebaikan yang kita lakukan juga mendapatkan pahala 100%. Demikian juga kata Rasulullah, dan barang siapa yang membiasakan kebiasaan buruk, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang sesudahnya yang membiasakan keburukan itu, dengan tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Sebaliknya, mereka orang-orang yang memberikan contoh suri tauladan yang buruk, kemudian dijadikan contoh oleh generasi berikutnya, maka orang yang melaksanakan berikutnya itu mendapatkan dosa, dan juga orang yang memberikan contoh walaupun tidak melakukannya, walaupun dia sudah meninggal, tetap mendapatkan kiriman dosa, karena dia telah melakukan pemberitahuan perbuatan yang buruk sehingga menimbulkan percontohan terhadap generasi selanjutnya. Maka orang yang memberikan contoh keburukan itu juga akan mendapatkan kiriman dosa sesuai apa yang dilakukan oleh generasi berikutnya. Itulah hukum alam. Ketentuan Allah sudah ditetapkan dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Maka bagaimana Allah memberikan solusi mengatasi jumlah penduduk yang ada di bumi ini? Sebuah hikayah pada zaman dahulu
peristiwa Nabi Nuh alaihissalam terjadi yang namanya banjir bandang. Banjir yang telah memenuhi bumi. Segala sesuatu yang ada di bumi tenggelam. Segala makhluk hidup yang ada di dalamnya meninggal dunia. Suatu peristiwa yang sangat besar. Terjadinya sebuah peristiwa banjir besar adalah disebabkan karena Allah menghukum penghuni orang-orang yang ada di dalam masyarakat itu. Apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka adalah karena tidak mau patuh kepada Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Hanya sekitar 80 orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Qala rabbi inni da'awtu qaumi, kata Nabi Nuh, ya Allah, sesungguhnya aku telah menyeru kamu lailan wa nahar, kata Nabi Nuh. Saya jenuh ya Allah, saya telah menyeru kepada mereka malam, siang, namun apa yang menjadi jawaban mereka ya Allah? Seruan-seruan yang aku lakukan hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru kepada mereka agar beriman, Engkau mengampuni mereka. Mereka masukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutup bajunya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Surat An-Nur ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Maka dari itu kemudian Allah menurunkan banjir. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan Allah mendatangkan banjir yang besar, kemudian menenggelamkan mereka yang tinggal, termasuk anak Nabi Nuh alaihi salam yang bernama Kan'an, dan juga istri dari Nabi Nuh alaihi salam. Peristiwa yang kedua adalah kaumnya Nabi Hud. Adam, Idris, Nuh, Hud, Nabi yang keempat. Nabi Hud alaihi salam dikirim oleh Allah ke suatu tempat. Nama kaumnya adalah kaum Ad. Apa kesalahan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud? Mereka juga mengalami kehancuran kaumnya sebagaimana kaumnya Nabi Nuh. Mereka mendustakan kenabian dari Nabi Hud alaihi salam. Allah lalu mendatangkan angin yang dahsyat disertai dengan bunyi guntur yang menggelegar, yang mana hingga mereka orang-orang kaum Ad tertimbun di dalam pasir dan mati
mengenaskan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kemudian kaum Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian dan negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata, maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Surat At-Taubah ayat yang ke-7. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan dalam kitab ini tentang sebuah sejarah masa lalu, di mana sunatullah Allah ingin yang namanya mengurangi jumlah penduduk. Sebabnya dikarenakan umat pada zaman dahulu, yaitu dikarenakan mereka tidak percaya dan memusuhi kepada nabinya. Sebab itu hanya sebab, jadi hukum kualitas hanyalah sebab. Sebab mereka dihancurkan oleh Allah adalah karena mereka memusuhi para nabi-nabinya. Akibatnya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah adalah ingin mempunyai tujuan yang lain, sebagaimana seperti jumlah penduduk yang terlalu padat dan keangkaran murkaan yang sudah merajalela. Kaum Ad adalah kaumnya Nabi Nuh. Kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud. Kaum Samud adalah kaumnya Nabi Soleh. Sedangkan kaum Madian adalah kaumnya Nabi Syuaib. Dan penduduk negeri yang telah musnah adalah kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Kaum Ad mendustakan pula, maka alangkah dasarnya azabku dan ancamanku. Fa ini radu fakul anzirtukum sa'iqahu misla sa'iqati 'adin wa samud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Pada zaman dahulu, kita wajib bersyukur kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu seringkali langsung dibumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata itu terjadi pada zaman sekarang, mungkin sudah banyak dari daerah demi daerah yang dibumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka aktualita yang terjadi di tahun belakangan ini untuk pemusnahan massal, apa itu? COVID-19. Virus ini pertama kali muncul yaitu di pasar hewan dan makanan laut yang ada di kota Wuhan, Cina. Kemudian
banyak pasien yang menderita virus. Ternyata di sana pasar hewan makanan laut tersebut, pertama orang yang jatuh sakit akibat virus itu juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Di pasar itu hewan dan makanan laut dijual, hewan liar, ular, kelelawar, ayam. Maka diduga virus corona itu baru hampir dapat dipastikan dari ular. Dari virus itu menyebar dari hewan ke manusia, kemudian dari manusia ke manusia. Maka pada tanggal 30 Januari tahun 2020 kemarin, virus telah menyebar ke 18 negara. Secepat itu, korban yang meninggal secara global seluruh dunia pada tahun 2020 berjumlah 3 juta orang. Itu yang terdapat. Jumlah kematian akibat COVID-19 yang dilaporkan ke WHO yaitu melebihi 3,4 juta, itu yang dilaporkan. Adapun yang tidak dilaporkan mungkin lebih banyak. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Maka konsep sunnatullah juga terkait dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu dengan sempurna. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main, kata Allah surat Al-Anbiya ayat yang ke-16. Kalau kita melihat letak bumi, belajar tentang tata surya, bahasanya kita ini berada di galaksi Bima Sakti, di mana di situ ada matahari yang termasuk salah satu bintang dari galaksi Bima Sakti. Kita berada di sana, bumi kita ternyata bertempat di sana. Sedangkan matahari itu dikelilingi oleh 8 planet. Planet yang terdekat dengan matahari adalah Merkurius yang sangat panas. Kemudian ada yang kedua planet Venus. Baru yang ketiga adalah planet Bumi. Mengapa planet Bumi tidak diletakkan pertama yang dekat dengan matahari? Maka kita akan mati karena terlalu panas. Kemudian berikutnya ada Mars. Setelah itu ada Jupiter, planet yang terbesar. Kemudian Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Neptunus ini yang ke-8 ini adalah sangat dingin. Seandainya bumi kita diletakkan kepada di planet Neptunus, maka kita akan kedinginan dan mati kaku. Karena itu mari kita jaga alam semesta ini
yang penuh dengan keindahan dan segala ketetapan hukum yang Allah sampaikan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, sehingga kehidupan kita akan bahagia di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Adapun Sunnah Rasulullah adalah berhubungan dengan akhlak yang mulia dari Rasulullah, sedangkan sunnah waliullah menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah kesabaran dalam menghadapi perlakuan yang menyakitkan hati yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus terima dengan lapang dada, karena barang siapa yang menerima dengan lapang dada atas segala tak kuasa Allah, takdir Allah, maka kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.